Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kreatif Nada Suka. Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang cara membuat keripik lompong balado. Langkah pertama, kita pilih bahan yang bagus, yaitu kita pilih lompong yang masih segar. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan, dan untuk perajangannya kita bisa menggunakan mesin perajang atau bisa juga dengan cara manual dengan menggunakan pasa. Oke pemirsa, langsung saja kita menuju ke proses perajangan. Di sini akan kami tunjukkan cara merajang dengan menggunakan mesin dan cara merajang dengan menggunakan pasa. Perhatikan, berikut adalah cara merajang dengan menggunakan mesin perajang. Untuk menghasilkan bentuk keripik yang oval, kita rajang lompong dengan posisi condong. Jika ingin menghasilkan keripik dengan bentuk bulat, kita rajang lompong dengan posisi tegak lurus dengan pisaunya. Simak video ini sampai selesai agar nanti bisa mempraktekkannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar bisa selalu mengetahui update video tutorial terbaru dari kami. Selanjutnya, berikut adalah cara merajang dengan menggunakan pasa. Jika pemirsa ingin melihat tutorial-tutorial cara membuat aneka keripik, silahkan kunjungi channel YouTube kami di Kreatif Nada Suka. Di sana ada tutorial tentang cara membuat keripik pare, keripik terong, keripik labu siam, keripik jamur tiram, keripik pisang, keripik ubi ungu, dan lain-lain. Setelah selesai proses perajangan, selanjutnya adalah perendaman dengan air garam dengan takaran kurang lebih dalam 20 liter air kita beri 200 gram garam beriodium. Perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan getahnya agar keripik tidak gatal. Setelah kita rendam selama kurang lebih 12 jam atau besoknya, baru kita cuci bersih lompong dengan air mengalir. Selanjutnya, lompong kita tiriskan agar kandungan air di dalamnya tidak terlalu banyak. Kalau kita punya mesin spinner, sangat bagus jika kita tiriskan dengan mesin spinner.
Selanjutnya kita siapkan penggorengannya. Di sini kami menggunakan minyak Fortune. Untuk tepungnya kami menggunakan tepung bumbu sajiku dicampur dengan tepung tapioka dengan perbandingan 1:1. Silahkan bagikan video ini kepada teman, kepada saudara, atau kepada siapa saja agar ilmu ini bermanfaat. Kedua jenis tepung tersebut kita aduk sampai rata, kemudian kita taburkan ke dalam lompong yang sudah kita siapkan dalam suatu wadah yang sekiranya cukup sekali goreng. Hal ini bertujuan agar tidak ada sisa tepung yang sudah diaduk dengan lompong, jadi tepungnya akan selalu baru dan kering. Selanjutnya kita goreng dengan api besar. Di dalam proses penggorengan ini sebaiknya jangan sering diaduk agar tepungnya bisa menempel lompong dengan sempurna. Jadi cukup dibalik sekali saja. Jika sekiranya tepung sudah menempel sempurna dan warna tepung sudah mulai kecoklatan, maka keripik bisa kita balik. Selanjutnya tunggu sampai minyak mulai tenang dan diperkirakan sudah 70% kematangan, maka keripik kita angkat. Di sini artinya proses penggorengan yang pertama sudah selesai. Keripik kita tiriskan, kita dinginkan dalam suatu wadah selama minimal 4 jam atau besoknya baru kita lakukan penggorengan yang kedua. Di dalam penggorengan yang kedua ini tidak butuh waktu lama karena sebelumnya keripik sudah 70% kematangan, sehingga 30% lagi keripik sudah 100% matang. Begitu minyak sudah tenang dan warna keripik sudah kecoklatan, berarti keripik sudah bisa diangkat.
Kemudian kita tiriskan dengan mesin spinner atau dengan cara apapun, yang penting bisa meniriskan minyaknya. Sampai di sini untuk proses keripik lompong rasa gurih sudah selesai. Tetapi untuk membuat keripik lompong balado atau rasa-rasa yang lain, maka setelah proses ini dilanjut ke proses pemberian rasa. Di sini kita beri rasa balado dengan cara menaburkan tepung bumbu balado ke dalam keripik lompong dengan takaran setiap kurang lebih 200 gram keripik diberi 2 sendok makan tepung bumbu balado, atau silahkan dirubah takarannya sesuai selera. Aduk keripik lompong yang sudah ditaburi tepung bumbu balado sampai rata. Jangan lupa waktu memberi rasa balado, kondisi keripik harus sudah dingin, karena kalau masih panas maka tepung bumbu balado tersebut akan menggumpal sehingga tidak bisa tercampur dengan rata. Keripik lompong balado siap disajikan atau dikemas untuk dipasarkan. Terima kasih sudah berkenan menonton video tutorial ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah berkenan subscribe. Semoga manfaat. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.